Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Mapel Ekonomi Bisnis anak-anakku 10 BM. Kita akan melanjutkan materi kita minggu ini dengan judul skala prioritas dan biaya peluang. Indikator dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah masih tentang kelangkaan, ya. Terus bagaimana menyusun, mendeskripsikan skala prioritas dan mengidentifikasi beberapa pertimbangan dalam menentukan skala prioritas tersebut. Juga ada contoh menyusun skala prioritas, ya. Dan akhirnya adalah mendeskripsikan biaya peluang. Itu adalah indikator dan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Ya, kita review sebentar ya. Scarcity, faktor-faktornya adalah yang pertama keterbatasan dari sumber daya. Minggu kemarin kita sudah bahas itu. Terus penggunaan sumber daya yang jor-joran atau berlebihan, pertambahan jumlah penduduk, keterbatasan kapasitas atau kemampuan produksi, bencana alam, juga teknologi yang tak ramah lingkungan. Nah, itu adalah sumber dari penyebab dari kelangkaan. Terus bagaimana cara mengatasi kelangkaan tersebut? Yang pertama adalah menghemat penggunaan sumber daya alam, memelihara, ya, melestarikan lingkungan sekitar, alam kita, menciptakan alat pemenuhan atau barang pengganti yang namanya barang substitusi. Dulu kayu bakar sudah tidak ada atau mulai berkurang. Nah, muncullah gas LPG. Kemudian meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam seperti itu. Nah, selain itu kita juga harus mempunyai yang namanya skala prioritas. Nah, tadi saya bilang salah satunya adalah skala prioritas. Dengan menggunakan skala prioritas, orang mengetahui kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Mana yang lebih baik? Prioritas itu misalnya ada 10 kebutuhan ya. Membeli buku, membeli paketan dan lain sebagainya. Mana yang kamu prioritaskan terlebih dahulu? Mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak? Skala prioritas dapat digunakan untuk memisahkan antara keinginan dengan kebutuhan. Itu biaya peluang di sini muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu tadi. Maka adanya biaya peluang tadi ya bisa juga dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Terus apa sih skala prioritas? Skala prioritas adalah urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi urutan kebutuhan mana yang lebih mendesak, mana yang lebih penting dari beberapa kebutuhan ya. Seperti itu. Nanti saya berikan contoh di sini. Nah, ini Bu Yekti kasih contoh. Misalnya kamu pengen beli sesuatu seperti sepatu, HP, tas, pulpen, pulsa, penghapus. Nah, kamu harus beli barang yang benar-benar kamu butuhin pada saat itu. Terus kamu urutin deh ya. Jadi dari itu semua kamu beli tas terlebih dahulu, baru pulpen, penghapus, HP, kemudian pulsa. Seperti itu ya. Itu namanya skala prioritas. Tadi ya, seperti yang sudah saya katakan, timbulnya kelangkaan itu membuat individu, perusahaan, masyarakat secara keseluruhan itu tidak bisa mendapatkan semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat sebuah pilihan. Nah, pilihan inilah yang akan menjadi sebuah skala prioritas nantinya. Setiap kegiatan, mereka harus menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang telah dibuat. Nah, pilihan itu tadi itu akan menjadi sebuah skala prioritas. Pilihan-pilihan tersebut bisa meliputi pilihan dalam mengonsumsi. Ya, nanti saya akan jelaskan itu satu persatu. Mengaruhi prioritas kebutuhan manusia itu bisa tingkat pendapatan, status sosial dan lingkungannya. Maksudnya seperti ini. Tingkat pendapatan itu semakin orang memiliki pendapatan yang banyak, yang tinggi, maka prioritas kebutuhannya pun meningkat. Seperti itu ya. Dia menghidupi berapa orang di rumahnya. Begitu juga dengan status sosial. Status sosial ini misalnya pejabat dengan kita yang hanya rakyat jelata, katakanlah seperti itu. Itu dari status sosial saja skala prioritas jelas berbeda. Mereka membeli HP yang super canggih dan lain sebagainya, mungkin ada di urutan paling atas seperti itu. Sedangkan kita yang hanya pendapatannya kecil mungkin ada di paling bawah. Begitu juga dengan lingkungan. Ibu-ibu yang tinggal di lingkungan misalnya di kontrakan atau mereka tetangganya membeli apa, pengen. Nah, seperti itu mempengaruhi sekali. Kalau tidak pintar
memprioritaskan kebutuhan kita tadi, maka biar segala sesuatunya bisa terjadi ketidakseimbangan itu tadi ya. Di sini kebutuhan yang lebih penting itu harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Misalnya prioritas pertama adalah kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Masih ingat ya kebutuhan primer apa aja? Ada sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan sekarang yang tidak bisa ditunda, misalnya berobat ketika sakit. Kemudian prioritas kedua adalah kebutuhan sebentar saya. Prioritas yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini kalau kebutuhan pertama atau utama sudah didapatkan ya kebutuhan sekunder misalnya kendaraan ya, kebutuhan masa depan misalnya menabung, memiliki saham, memiliki asuransi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kebutuhan tersier seperti rumah mewah, mobil mewah dan lain sebagainya. Kalau prioritas pertama dan kedua sudah terpenuhi. Nah, tadi kan ada skala prioritas ya. Manusia dihadapi dengan kita hidup di dunia ini dihadapi dengan berbagai macam pilihan. Tujuannya untuk apa pilihan tersebut? Yang pertama, ketika kita melakukan skala prioritas, tujuannya adalah yang pertama pilihan dalam mengonsumsi, kemudian pilihan dalam memproduksi, itu yang sebelah kiri dan sebelah kanan Bu Yekti ya. Nah, tujuan dari pilihan dalam mengonsumsi yaitu untuk memaksimalkan pendapatan yang akan kita nikmati dengan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki tersebut. Nah, kita memaksimalkan pendapatan yang kita punya ya dengan cara mengonsumsi apa yang kita butuhkan. Sedangkan pilihan dalam memproduksi itu perusahaan menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan, ya kan? Jelas itu. Keuntungan maksimal hanya akan didapat kalau perusahaan itu membuat pilihan atau skala prioritas yang teliti dalam memproduksi barang atau jasa yang mereka jual, seperti itu. Well, anak-anak, setelah kita mengetahui skala prioritas dari tingkat kebutuhan kita apa, kemudian dihadapkan dengan pilihan-pilihan tadi, yang kemudian harus kita lakukan adalah menghitung biaya peluang. Ya, biaya peluang adalah ukuran hilangnya suatu kesempatan penghasilan atau penghematan biaya akibat dipilihnya suatu alternatif keputusan tertentu. Jadi biaya peluang itu hilang ya, hilangnya suatu kesempatan. Nanti kalau masuk ke contoh mudah-mudahan tahu. Ya, kita langsung saja ke contoh dari biaya peluang ya. Di sini Bu Yiki mencontohkan Dinda memiliki uang Rp80.000. Saat ini ia memerlukan kaos dan buku tulis. Harga satu kaos Rp15.000. Harga satu bukunya Rp6.000. Karena ada dua kebutuhan, maka ada beberapa kombinasi kebutuhan yang harus menjadi prioritas atau yang dipilih oleh Dinda. Saya sertakan pilihan. Nah, kita lihat tabelnya di sini ada kombinasi A sampai E. Jumlah kaos dengan harga Rp15.000, jumlah buku dengan harga Rp6.000 ya, jumlah yang dikeluarkan. Uangnya tadi, uang Dinda adalah Rp80.000. Dari 5 kombinasi di atas, awalnya Dinda ingin memilih kombinasi D, yaitu mendapatkan 4 kaos dan 3 buku tulis. Tetapi karena ia ingin menghadiahi adiknya 2 buah buku tulis, maka Dinda berubah memilih kombinasi C, yaitu mendapat 3 kaos dan 5 buku tulis. Ini artinya untuk mendapatkan tambahan 2 buku tulis, Dinda telah mengorbankan atau biaya peluangnya 1 kaos tadi itu dirubah untuk membeli 2 buku tulis. Dengan demikian, biaya peluang untuk mendapatkan tambahan 2 buku tulis adalah sebesar harga 1 kaos, yaitu Rp15.000. Nah, di sini Dinda mengorbankan keinginannya untuk memiliki 1 kaos lagi dengan merubah choice atau pilihannya dengan menghadiahi adiknya. Seperti itu ya. Tolong dipahami betul-betul.
Nah, ini ada soal. Randy lulusan perguruan tinggi. Ia ingin mencari pekerjaan diwawancarai di beberapa tempat, yaitu di perusahaan motor memperoleh penghasilan 3 juta per bulan, sedangkan di perusahaan elektronik memperoleh penghasilan 2.250.000. Apabila Randy memutuskan bekerja di perusahaan elektronik, maka biaya peluangnya adalah berapa dari pilihan A sampai E. Kita lihat di sini jawaban dari pertanyaan tadi adalah E. Menghitung biaya peluang caranya adalah dengan mencari pilihan yang ditinggalkan dengan opsi yang terbesar. Karena Randy lebih memilih bekerja di perusahaan elektronik, maka ia meninggalkan pilihan bekerja di perusahaan motor. Dengan demikian, ia meninggalkan kesempatan untuk mendapatkan gaji 3 juta. Paham enggak? Kira-kira yang dia korbankan. Dia memilih bekerja di perusahaan elektronik dengan berbagai pertimbangan, mungkin dekat rumahnya, tindakan ekonomi rasional, dan lain sebagainya, atau pilihan-pilihan lain. Nah, kalau kita bisa simpulkan adalah biaya peluang muncul karena adanya hukum kelangkaan. Karena kelangkaan tadi, scarcity, kita harus memilih skala prioritas ya. Kemudian muncullah yang namanya biaya peluang. Biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif lain. Jadi kita korbankan membeli kaos tadi dengan menggantinya dengan memilih buku. Nah, kita mengorbankan kaos ya. Kemudian Randy tadi mengorbankan bekerja mendapatkan 3 juta tadi untuk mendapatkan 2.250.000 dengan pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Bagaimana caranya menghitung biaya peluang? Biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih. Jadi yang tidak dipilih tadi dari beberapa alternatif itu yang namanya biaya peluang. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan Bu Yekti kali ini. Terima kasih. Saya hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you so much anak-anakku. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.